Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami dalam obrolan sersan, obrolan serius sampai santai. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Klik juga tanda lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi dari setiap kami mengupload video baru. Saudara, tak terasa 1 minggu sudah dari Idul Fitri, yang tentu saja kalau di daerah santri biasanya setelah 1 minggu itu kita akan merayakan Hari Raya Syawal. Dalam mana Hari Raya Syawal itu artinya hari raya peningkatan, karena setelah 6 hari puasa Syawal tentu saja kan semakin meningkat, karena berarti puasa 1 tahun, itulah Hari Raya Syawal. Hari Raya Syawal biasanya diisi dengan ada ketan khotoan, kesalahan. Ada lepet itu lepat, lepat juga salah. Lepat, khotoan, dan afwan. Nah, semuanya berbagai kesalahan itu diberi afwan, diberi maaf. Ya, jadi itulah Hari Raya Syawal, Hari Raya peningkatan ya, setelah 1 minggu Idul Fitri. Nah, bagaimana puasa Syawal Anda? Tentu saja mudah-mudahan kita bisa betul-betul menjalankan Syawal bisa meningkat. Dan bicara Idul Fitri, kalau dulu dengan apem dan sebagainya, kayaknya kalau sekarang itu banyak kue-kue yang mungkin cake ya, atau mungkin berbagai kue-kue yang dikasih topping. Toppingnya bisa saja stroberi yang menarik atau coklat yang begitu ya. Itu adalah model-model kue sekarang dengan topping. Nah, bicara masalah topping, saya ingin menyampaikan tentang topping leadership. Saya pernah tulis di blog di Darwono Institute of Thinking ya, bahwa fenomena topping leadership ini sungguh sangat bagi saya sebuah fenomena yang memprihatinkan, karena layaknya topping makanan-makanan itu dia hanya diberikan menjadi hiasan di puncak tanpa mengakar ke katakanlah dasar cake, dasar roti, atau dasar kue. Jadi itulah yang waktu itu saya sebut sebagai topping leadership. Nah, kepemimpinan yang di permukaan yang untuk perhiasan yang menarik, ini yang muncul semacam itu ya, munculnya Gibran, mungkin sekarang Bobi yang akan ini kan, itu adalah sebuah topping leadership ya, sebuah topping leadership di mana memang menarik tapi tidak mengakar ya, hanya karena fenomena sekilas yang itu tentu saja tidak seperti misalnya hasil kaderisasi yang bertahun-tahun. Nah, ini ya, hasil kaderisasi yang bertahun-tahun kadang-kadang silau dengan topping yang menarik, rasanya manis, warnanya menyala seperti stroberi dan sebagainya. Itulah topping leadership. Nah, topping leadership ini di era Jokowi akhir ini betul-betul menyeruak ya, hampir semua anak Jokowi yang laki-laki yang menjadi leader di misalnya Kaisang di PSI, Gibran dikarbitkan menjadi cawapres, Bobi
diusahakan untuk jadi gubernur dan sebagainya. Hal-hal ini tentu saja merusak mekanisme kaderisasi yang ada pada partai. Ya, kalau mungkin partai awalnya adalah PDIP, tetapi karena sudah tidak di PDIP, mereka tentu saja akan mencari-cari ya. Yang jadi sasaran adalah Golkar. Nah, Golkar tentu saja Golkar yang sudah berbenturan dengan reinkarnasi yang sekarang juga harus melawan bagaimana hujatan terhadap Golkar di awal reformasi dan sebagainya, dan mereka bisa bertahan dan dengan liciknya juga tidak dibubarkan sebagai partai terlarang. Nah, itu sudah akan menjadi sebuah tempat eksperimen dari para topping leadership ini. Nah, ini tentu saja kalau tidak ada kesepakatan bersama untuk menghindari topping leadership di masing-masing partai, maka tiba-tiba dia bisa muncul karena duitnya banyak. Sandiaga Uno bisa langsung di P3, ya kan, langsung ketua dan sebagainya, akhirnya hancur terus terdepak dari Senayan. Padahal kita tahu P3 itu sudah berjuang melawan bagaimana para tokoh P3 yang ditembak di sumur dan sebagainya di kala Orde Baru. Ini begitu saja terdepak ya dari Senayan. Ini sebuah satu hal yang sangat tragis. Nah, ini karena memang kadang-kadang karena topping leadership itu merasa para topping leader itu merasa bisa menarik, itu jadi bumerang bagi kaderisasi dalam sebuah partai. Oleh karena itu fenomena topping leadership di Lebaran ini sungguh sangat, di era Jokowi akhir ini sungguh sangat memprihatinkan bagi saya, karena bagi saya kaderisasi yang bertahap berjenjang akan menjadikan sebuah mutiara ya. Mutiara tentunya mutiara bagi organisasi tertentu yang bisa melihat, wah, ini hasil asahan kita, hasil tempaan kita, itu akan memahami juga budaya organisasi, memahami juga berbagai seluk-beluk yang kadang-kadang di luar hal-hal yang empirik. Nah, itu sungguh hanya bisa dipahami oleh para kader yang memang mengakar. Nah, tetapi para topping leader ini yang memang menarik, uangnya banyak, itu memang menjadikan mereka menarik, modal uangnya banyak, ininya banyak, popularitas anaknya presiden dan sebagainya. Tapi itu sangat tidak menguntungkan bagi organisasi yang ada topping leadership itu. Nah, oleh karena itu jika Anda punya organisasi, hati-hati dengan sebuah proses katakanlah itu proses degenerasi organisasi melalui hal seperti itu, bahwa organisasi itu memiliki budaya, memiliki berbagai hal yang intrinsik dengan organisasi itu iya, karena mereka menjalani kehidupan organisasi itu dengan berbagai romantikanya ya, dan bagaimana romantika itu berbagai konflik yang terjadi itu bisa mendewasakan organisasi itu. Tapi ketika yang datang adalah
drop-dropan. Nah itu yang harus diakui bahwa drop-dropan itu kalau dipakai syukur, kalau enggak ya enggak. Mereka memang merasa saya punya duit kok, saya terkenal kok. Jadi hal-hal semacam itu yang harus diperhatikan. Dan terutama kasus P3 yang sampai terjebak dari Senayan karena drop-dropan Sandiaga Uno itu sungguh prihatin ya. Saya sendiri sebagai orang yang dulu aktif di P3 sebelum di PAN itu sungguh sangat memprihatinkan kondisi bahwa P3 yang bersama dengan PDIP berhadapan dengan Golkar, dan P3 tidak pernah di ranking ketiga tapi ada di medium. Nah, dan sekarang harus menelan pahit mereka terjebak dari parlemen. Itu kalau saya melihat salah satunya adalah faktor topping leadership itu. Memang Sandiaga Uno menarik, uangnya banyak, tapi bagaimana akar di P3 sendiri atau mungkin akar rumput P3 yang saya sebut sebagai tokoh yang di akar rumput P3 itu yang saya sebut sebagai P3 Rumah Besar Umat itu belum tentu menerimanya, dan itulah fakta yang terjadi. Jadi mudah-mudahan obrolan ini ada manfaatnya untuk tentu saja untuk refleksi dari masing-masing organisasi yang mencoba untuk melakukan terobosan dengan topping leadership ya. Jangan sampai ya. Gunakanlah kader yang mengakar, gunakanlah potensi organisasi yang ada, itu jauh lebih aman bagi organisasi kita masing-masing daripada dengan hiasan topping yang menarik tapi itu hanyalah ada di permukaan dan hanya untuk ketertarikan sekilas saja. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.